Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dasar-dasar hukum pidana. Kelompok 8 ini beranggotakan saya sendiri, Vera Apriana, dengan NPM 0221056601. Saya Sarani Anggita Putri dengan NPM 0221056681. Saya Salma Nurhayati dengan NPM 0221056841. Berikutnya, pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian hukum pidana, yang kedua tindak pidana, yang ketiga penegak hukum dan ilmu hukum pidana, yang keempat unsur tindak pidana, dan yang kelima sifat dan kedudukan hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Pengertian hukum pidana Van Hattum yang menyatakan bahwa hukum pidana positif ialah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dan ketertiban hukum umum telah melarang dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Yang kedua, tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda yaitu strafrecht. Dalam bahasa Belanda dipakai dua istilah yaitu strafrecht atau terkadang dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan strafrecht, yaitu diantaranya diterjemahkan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum perbuatan pidana. Yang ketiga, unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yaitu 1. Perbuatan. Dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang disengaja. Dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu. Yang kedua, pelakunya dapat bertanggung jawab bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik, demikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemindahan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri. Yang ketiga, adanya dolus atau sengaja dan culpa atau kelalaian. Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapai, maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang-undang pidana. Yang keempat, penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dan kebijakan sosial. Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam peradilan pidana. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial. Oleh karena itu, efisiensi maupun efektivitasnya penegakan hukum sangat bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur pendukung sarana dan prasarana. Yang kedua, profesional aparat penegak hukum. Yang ketiga, budaya hukum masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Sujono Sukanto ialah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Yang kelima, sifat dan kedudukan hukum pidana.
Dalam hukum pidana menunjukkan suatu perbedaan dari hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya. Hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri di antara hukum-hukum yang lain, yang menurut pendapat para sarjana, hendaknya hukum pidana tersebut hendaknya dipandang sebagai suatu ultimatum remedium atau sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, setelah upaya-upaya lain yang ditempuh seperti melalui sanksi administratif atau sanksi perdata belum mencakupi tujuan masyarakat yang dicita-citakan, dan penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi dasar-dasar hukum pidana. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.